Demokrat dibully soal Hambalang, malah mau seret nama Jokowi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gara-gara AHY bicara ngawur soal banyaknya infrastruktur di era SBY dan menyindir soal gunting pita, Candi Hambalang pun disorot dan dijadikan bulan-bulanan. Mega proyek Hambalang yang mangkrak kembali disorot publik. Demokrat selalu kepanasan dan tidak senang kalau Hambalang diungkit lagi. Hambalang adalah aib terbesar yang melekat begitu kuat pada Demokrat, SBY dan penerusnya. Aib ini ibarat kotoran yang tidak bisa dibersihkan lagi dengan cara apapun. Branding Hambalang sudah terlalu melekat di benak publik. Tapi mereka tetap tidak menyerah untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan terkutuk ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun memberikan pembelaan soal Hambalang. Hambalang direncanakan sejak lama sebagai alternatif mengganti kawasan Senayan. Direncanakan sejak lama alternatif mengganti Senayan dihentikan KPK karena ada persoalan, katanya. Dia menyebut proses hukum sudah selesai, tapi Jokowi disebut tidak ingin melanjutkan pembangunannya. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang. Sempat ada rencana dilanjutkan kembali pembangunannya. Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan, untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek banjakan. Sedari awal lokasinya saja sudah tidak layak dilakukan pembangunan. Tanah di lokasi konturnya tidak stabil, sehingga sangat membahayakan bangunan. Di lokasi pun sempat terjadi longsor. Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian ESDM menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempu, mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah. Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Ini sudah diketahui saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil soil investigation perusahaan subkontraktor PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinvest yang menunjukkan tanah di Hambalang bersifat cemented clay. Jadi wajar pembangunan Hambalang lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi. Tapi Demokrat tebal muka dan tidak tahu malu. Sungguh parah mental bobroknya mereka. Era SBY pembangunan terhambat. Sekarang Jokowi yang disalahkan karena tidak melanjutkan pembangunan dan menuding hanya fokus pada pembangunan di IKN. Mereka yang bikin kotor malah minta Jokowi membersihkan kotoran itu. Dasar gak pernah ngaca. AHY sempat menyindir era SBY banyak pembangunan infrastruktur yang belum sempat selesai, tapi selesai di era presiden berikutnya sehingga dianggap hanya modal gunting pita. Kalau memang begitu maunya, silakan bangun kembali Hambalang. Jangan suruh Jokowi, nanti dibilang gunting pita. Lebih baik suruh SBY lanjutkan pembangunan supaya Demokrat yang pada akhirnya gunting pita. Jokowi lanjutkan, nanti dibilang gunting pita. Jokowi tak mau lanjutkan, mereka juga yang ngambek seperti anak kecil. Ngapain juga melanjutkan proyek bermasalah? Dari awal saja sudah tidak layak, maka dari itu perlu dicurigai kenapa dipaksakan pembangunannya kalau bukan buat korupsi. Pemerintah sampai kapanpun jangan mau lanjutkan Hambalang. Jangan robohkan karena butuh biaya besar untuk merobohkan dan memindahkan materialnya ke tempat lain. Biarkan berdiri dengan megah sebagai candi mega mangkrak, sebagai sejarah atau museum pengingat. Jadi di masa depan generasi mendatang tidak akan lupa bahwa ada rezim munafik yang tidak pernah ngaca dan partainya sangat tidak layak dipilih. Enak aja mereka minta pemerintah lain melanjutkan, padahal studi kelayakan menunjukkan tidak layak. Mau buang-buang lagi? Pakai saja uang pribadi SBY dan keluarganya, jangan pakai uang rakyat. AHY keluar-keluar tentang kehebatan SBY, tapi cukup satu Hambalang. Bikin semua yang dilakukan SBY tidak penting lagi. Ini nasib sial yang harus dipikul oleh Demokrat dan AHY. Dan ini cukup menyadarkan masyarakat. Jangan sampai ada lagi Hambalang-Hambalang berikutnya. Jangan sampai ada lagi iklan munafik yang mengajak masyarakat untuk mengatakan tidak pada korupsi. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Tapi 3 bintang iklan tersebut malah ditangkap KPK. Yang
benar adalah katakan tidak pada segala macam ucapan dari Demokrat. Demokrat sedang memaksakan AHY agar maju Pilpres. Kira-kira mau gak negara ini dipimpin orang seperti mereka? Bagaimana menurut Anda? Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. SBY bak menabuh genderang perang lewat pernyataan bapernya soal Pilpres 2024, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bak menabuh genderang perang setelah memberi pernyataan baper tapi kontroversial pada acara rapat pimpinan nasional Partai Demokrat pada Kamis 15 September 2022. Para kader, saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY dalam acara resmi internal Partai Demokrat itu. Video pidato itu sendiri salah satunya diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat.sumut yang berhasil menarik perhatian dan ramai dibicarakan. Namun meski begitu, SBY tidak menjelaskan apa yang dimaksud lewat pernyataan mendengar dan mengetahui tadi, sehingga pernyataan itu akhirnya rentan ditafsirkan secara bias, bahkan bisa menjadi semacam fitnah. Kira-kira kalau diminta menunjukkan data apa yang SBY dengar dan ketahui soal dugaan akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024, apakah SBY dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa data yang diperolehnya valid dan bisa dipercaya? Pretlah, wong kader internalnya memberi data saat AHY berpidato sambil menyebut Jokowi tinggal gunting pita saja. Terkesan ambyar dan salah total kok. Aneh-aneh aja keluarga Cikias ini ya. Ada kemungkinan munculnya pernyataan ini sebagai upaya buat meredakan reaksi banyak pihak soal pernyataan AHY soal gunting pita tadi, yang dianggap oleh sebagian orang hanyalah pernyataan bocah kemarin sore yang melaporkan data yang keliru di hadapan kader Partai Demokrat. Dugaan lain SBY ingin menyebarkan ketidakpercayaan kepada masyarakat soal pemilu 2024 karena mungkin sudah mencium gelagat bahwa partainya dan siapapun jagonya. Apalagi kalau sampai AHY beneran maju, maka kubunya akan kalah telak. Dugaan berikutnya terkait posisi AHY yang tampak kurang laku. Setidaknya jika dibandingkan dengan Anies, Erick Thohir, bahkan Erlangga Hartarto sekalipun. Kalau sama Ganjar Pranowo sih AHY ojo dibandingke, karena pasti akan kalah. Cuma perkara turun gunungnya SBY kali ini semakin memperkuat kesan bahwa dirinya belum siap melepas AHY buat bertarung sendirian memimpin barisan Partai Demokrat menghadapi pesta demokrasi pada 2024 nanti. Sebagai ex-presiden, sebenarnya tindakan SBY ini sangat tidak etis, karena seharusnya dia mendorong agar masyarakat mendukung dan belajar percaya penuh kepada pemerintah. Minimal dengan berbuat itu, SBY akan lepas dari potensi tudingan provokasi dan melontarkan pernyataan bernada fitnah karena belum jelas kebenarannya. Bukankah begitu, kura-kura? Bagaimana menurut Anda?